Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue ada di channel Kepoin Hewan. Dan masih bersama background yang baru. Sombong amat. Ini baru gue cat dindingnya. Kayak gitu guys, jadi lumayan agak sedikit rapih ya. Tapi nggak rapi ya, sedikit rapi lah. Kayak gitu. Dan untuk di video kali ini gue akan bahas, atau gue akan cerita mungkin ya, mengenai ikan cana stewarti guys, kayak gitu. Jadi kalau di channel gua sendiri mungkin belum ada pernah gua sempat kan bahas cana stewarti. Jadi mungkin kalau ikan cana, kalau gua lihat tuh viewersnya tuh agak tinggi ya dibanding ikan cupang. Katanya yang merajai ikan itu sekarang ikan cupang ya. Tapi kalau menurut gua salah guys, yang merajai banyak penghobinya itu adalah ikan cana. Karena kalau gua lihat video mengenai cana tuh biasanya viewersnya lebih banyak lah, kayak gitu. Jadinya ya gue di sini akan bahas soal ikan cana stewarti. Gue akan mereview, akan membahas mungkin ya dari sudut pandang gue pribadi dan dari beberapa sumber yang gue dapat. Jadi ini sebenarnya bukan cana stewarti gue, ini cana stewarti kakak gue, dan ya gue dapat footage-nya dari HP. Dan kalau misalnya kan agak jelek ya mohon dimaafkan lah, karena ini udah agak gelap. Jadinya mungkin low light gitulah, gak ada pencahayaan khusus, cuma lampu dari lighting dari tanknya kan, jadinya ya kondisinya seperti itu. Cana stewarti kakak gua nggak nanya langsung jenis cana stewarti ini cana stewarti apa, tapi kalau gua lihat dari beberapa sumber dari internet, gua nyari ternyata ini kalau menurut gua mirip ke cana stewarti Kalikola, kayak gitu guys. Kalau nggak salah Kalikola itu nama sungai atau gimana ya, gua lupa. Pokoknya cana stewarti itu ada jual jenis kan, ada yang Karbianglong, ada yang Kalikola. Kalikola itu kalau nggak salah sama Arunakal. Ya, Arunakal itu nama sungai kalau nggak salah. Sebenarnya kalau gue nggak bisa bedain ya, maksudnya masih kayak ragu-ragu ini beneran cana stewarti Kalikola atau cana stewarti Karbianglong gitu. Tapi kalau gue lihat-lihat yang kakak gue ini cana stewarti Kalikola kayak gitu, karena warnanya lebih agak sedikit putih kebiruan gitu sih, kebiruan keabu-abuan gitu. Kalau cana stewarti Karbianglong itu feed-nya itu terlihat lebih biru sih, lebih terang lah kalau gue lihat ya, tapi nggak tahu lah jelasnya seperti apa. Mungkin komen aja di bawah penampakan dari cana stewarti Karbianglong sama Kalikola itu seperti apa. Sebenarnya gue juga sempat nanya ke grup di Facebook kan, Snakehead Keepers Indonesia, Keepers ya pokoknya Indonesian Keepers, Snakehead Keepers kalau nggak salah. Pokoknya gue nanya di situ kayak grup se-Indonesia Keepers channel lah. Gue nanya kan di situ kayak bedanya apa sih gitu, stewarti Karbianglong dengan stewarti Kalikola. Tapi belum ada balasan sih, karena emang gue ngedadak banget. Ya gue baru sadar sih ternyata beda sih. Ada bedanya gitu. Maksudnya ada dua jenis cana stewarti Kalikola sama cana stewarti Karbianglong kayak gitu guys. Cana stewarti ini berasal dari India, Sungai Brahmaputra. Jadi bukan dari Indonesia ya. Tapi kalau nemu di Indonesia, di Sungai Indonesia, berarti dia ikan pasif. Kayak gitu guys. Dan gue pun sebenarnya baru tahu kenal banget, baru tahu lah cana stewarti ini deskripsinya seperti apa. Dia berasal dari India. Maksimal panjangnya ini dia termasuk dua snakehead ya, karena maksimal tubuhnya itu cuma sampai 25 cm. Itu di bawah pulkra sih. Pulkra kan bisa nyampe 27 sampai 30 kan. Kalau cana stewarti dia cuma sampai 25 cm. Itu menurut Aqua Info kalau salah, kayak gitu. Dan dia itu cana stewarti berasal dari perairan subtropical. Jadinya dia itu bakal mengalami suhu ketika yang emang ketika sambar, ketika musim panas kalau nggak salah ya. Gue takut salah bahasa Inggris gue. Pokoknya kalau ketika sambar dia itu bakal mengalami suhu yang emang terlalu tinggi. Tapi ketika dia winter dia bakal mengalami suhu yang terlalu rendah. Itu ya kalau gue baca ya, kalau gue pahami. Tapi mungkin kalau misalkan kayak ada salah-salah, komen di bawah lah, kayak gitu guys. Sebenarnya kalau karakternya pas sama seperti halnya ikan lain ya, ikan cana lain, cana stewarti ini ya mirip-mirip cana pulkra, mirip-mirip cana andrao mungkin ya. Tapi penampakannya kalau menurut gue lebih mirip ke cana pulkra sih. Kalau dari penampakan badannya ya, dari body postur tubuhnya itu mirip cana pulkra kalau menurut gue. Cuman kalau dari motif ya emang katanya cana stewarti ini adalah cana mirip cana barka. Jadi cana barka KW lah. Itu bisa dibilang cana stewarti kayak gitu guys. Ya bentuknya seperti itu sih. Gue tertarik juga, seneng juga ngelihatnya cana stewarti ini. Dia kayak ada totol-totol gitu di badannya. Dan nama lain dari cana stewarti ini adalah golden snakehead kalau nggak salah. Jadi cana emas mungkin ya. Golden emas kan ya. Tapi gue nggak tahu kenapa bisa disebut golden snakehead. Nggak tahu sih. Warnanya padahal keabu-abuan, biru, agak pucat gitu sih kalau menurut gue warnanya.
Kalau misalkan kan kayak Chana Pulkar kan nama lainnya dia Peacock Snakehead. Karena mungkin ya emang dia warnanya kalau menurut gue lebih cakep, lebih kayak mirip-mirip merak juga sih. Karena ya dari totol-totolnya, dari warna siripnya, kalau menurut gue bisa dibilang ya mirip lah Peacock Snakehead. Terus kayak misalkan Chana Asiatica kan dia nama lainnya Chinese Snakehead ya, tapi ya emang bener karena ya Chana Asiatica ini ya berasal dari Cina kayak gitu guys. Tapi kalau Chana Stewarti gue nggak tahu kenapa dinamakan Golden Snakehead seperti itu guys. Jadi kondisinya seperti ini dari Chana Stewarti, bentuknya seperti ini. Katanya, oh iya mungkin ini hal yang menarik juga yang bakal gue bahas. Katanya Chana Stewarti kakak gue ini dia udah sekitaran semingguan lebih awalan beli, katanya dia mojok stres gitu. Tapi ya emang kalau menurut gue semua hewan dia bakal adaptasi dulu ya, bakal kayak mengetahui dulu, mencari tahu dulu kondisi habitatnya seperti apa. Nah kalau misalkan udah sekitar seminggu, 2 minggu, 3 minggu, bahkan 1 bulan, ya nantinya bakal aman sih kalau menurut gue sih, bakal ya udah maksudnya sehat kembali, aktif kembali kayak seperti halnya di tank atau di habitat sebelumnya, seperti itu guys. Dan katanya Chana Stewarti ini lebih sulit untuk beradaptasi kayak misalkan Chana Pulkra juga emang sebenarnya ada juga yang emang dia sulit beradaptasi kan. Cuman kalau pengalaman gua Chana Pulkra lebih mudah untuk adaptasi sih kalau menurut gue ya, dibandingkan Chana Asiatica mungkin ya, atau juga Chana Maru kayak lebih susah untuk adaptasinya, lebih membutuhkan waktu gitu kan. Nah kalau Chana Stewarti juga sama, dia membutuhkan waktu sekitaran 1 mingguan. Jadi cerita dari kakak gua, Chana Stewarti ini sekitaran semingguan lebih mojok gitu, kayak diem aja gitu di dasar. Nanti mungkin bakal gua tunjukin fotonya. Jadinya ya emang kayak mojok gitu karena emang katanya sulit untuk beradaptasi kayak gitu guys. Katanya ya Chana Stewarti itu untuk aklimatisasi adaptif di lingkungan barunya itu sangat susah. Jadinya emang kayak apa ya, agak mahal untuk menemukan Chana Stewarti yang emang dia itu aktif dan galak banget lah kayak gitu guys. Dan mungkin gue akan cerita berdasarkan pengalaman dari kakak gue membuat si ikan atau yang menangani Chana yang stres, terutama mungkin Chana Stewarti ini. Kalau kakak gue dia mentreatment ikan Chana Stewarti ini yang baru datang ketika dia stres. Nah kakak gue ini mentreatmentnya dengan pakan yang hidup guys kayak gitu. Jadi tanpa daun ketapang atau tanpa misalkan methylene blue atau misalkan agriplavin, jadi cuma pakai pakan hidup gitu. Awalannya kata kakak gue dia menggunakan ikan cere. Ikan cere kan kalau menurut gue kan gue udah pernah jelasin ya. Kalau ikan cere ini kalau menurut gue dia pakan yang emang sangat menarik bagi predator, pakan yang emang sangat bagus untuk predator, sangat disukai lah untuk ikan-ikan predator. Dan begitupun kakak gue dia waktu pertama kali ngasih ke Chana Stewarti ini menggunakan ikan cere gitu, karena ya emang cukup menarik sih, emang apa ya, menarik banget lah bagi ikan predator si ikan cere ini. Nah kemudian ya pakai pakan-pakan hidup lain sih kayak misalkan cacing, udang, maggot mungkin ya. Maggot sih bisa pakan mati sih. Tapi kalau kata kakak gua, ketika maksudnya mulai si Chana Stewarti ini mulai aktif kembali ketika dikasih cacing kayak gitu. Emang iya sih, gua pernah dengar juga, sering baca komentar-komentar kalian, baca di channel YouTube lain kalau cacing ini emang sangat bagus untuk mentreatment ikan Chana yang stres gitu. Begitupun ya kakak gua ini mentreatment Chana Stewartinya menggunakan cacing, dan dia ternyata ya langsung aktif kembali sih. Mungkin nanti bakal gua liatin dia kondisinya mulai ngedok, mulai aktif, feeding responnya juga bagus. Dan nanti juga bakal gua tunjukin setting tanknya seperti apa. Setting tanknya ini kalau gak salah dia menggunakan under grapple untuk filternya. Jadi ini kalau menurut gua sangat ideal sekali ya tanknya. Ini bagus sih setting tanknya sih dibanding setting tank Chana gua yang nggak pakai sama sekali filter. Dan kakak gua ini menggunakan under grapple, jadinya bisa untuk menyedot, memfilter kotoran-kotoran di bawah, dan juga menggunakan aerator gitu. Jadinya ada gelembung-gelembung udaranya gitulah untuk merangsang oksigen terlarut di tanknya kayak gitu guys. Tapi sebenarnya emang Chana nggak terlalu perlu sih. Cuman kalau filter kayak gini ya kan sangat dianjurkan karena emang membuat ya airnya menjadi lebih bersih lah. Lebih kalian yang nggak terlalu lama untuk mengurasnya seperti itu guys. Dan juga kondisinya dia kakak gua ini menggunakan semi aquascape si setting tanknya. Jadi emang menggunakan di bawahnya itu pasir malang merah apa hitam ya gue lupa. Nanti bakal gue tunjukin videonya. Terus di atasnya itu ada pasir Bali,
Terus juga menggunakan ya tanaman-tanaman air dan juga katanya menggunakan pupuk juga sih. Jadinya emang si tanamannya ini hidup jadi kayak semi aquascape gitulah, ada hardscape-nya, ada kayunya, juga ada batunya seperti itu guys. Dan juga ada lampunya ya untuk menerangin si tanknya lah seperti itu guys. Dan emang katanya juga Cana Stewarti ini kalau mungkin untuk semua Cana ya, Cana ini emang dia kalau misalkan ditaruh di tank yang agak gelap, dia kan bakal mengikuti warnanya gelap juga. Nah ketika dia ditaruh di tank yang terang kayak putih gitu kan, nah dia bakal mengikuti warnanya menjadi lebih terang, menjadi lebih putih juga seperti itu guys. Jadi ya mungkin segitu aja video kali ini. Video mungkin mengenai review gua soal ikan Cana Stewarti dari kakak gua. Ya kalau dari sudut pandang gue ikannya bagus, keren, cuma mungkin harganya agak mahal ya. Mungkin sama harganya kayak Cana Andrao, Cana Bleheri, Auranti itu dia di atasnya sih. Cana Stewarti ini di bawah Auranti, di atas Pulcra. Kayaknya sama harganya sama Andrao. Andrao enggak juga sih, Andrao di bawah Stewarti sih. Pokoknya nggak terlalu mahal, tapi maksudnya nggak murah tapi nggak terlalu mahal dibandingkan Cana Auranti, apalagi Cana Barca, seperti itulah. Dan ya ikannya bagus sih, gue suka Cana Stewarti ini. Motifnya bagus, keren, warnanya unik, dan ya keren lah, gue suka. Kayak gitu guys. Jadinya ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan, kepoin hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Bye. Holy